Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 25 September 2022. Hari Minggu biasa ke-26. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita, jurang di antara kaya dan miskin semakin lebar. Yang kaya terus menjadi kaya, yang miskin bahkan semakin miskin. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memakai simbol dan ungkapan-ungkapan yang digemari di Israel zaman itu. Dikatakan dalam Injil, pangkuan Abraham, atau di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Injil bicara tentang jurang antara kaya dan miskin. Orang kaya dalam perumpamaan ini adalah anak Abraham. Dengan status ini, ia merasa yakin kelak akan masuk surga. Namun Injil berkata lain, setelah kematian ia malah berada di neraka. Pasalnya, ia tidak mengasihi Allah dan sesama. Sebaliknya Lazarus adalah orang miskin. Selama hidup ia menderita, ia hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah agar menikmati surga bersama Abraham. Ia hanya bersandar pada kemurahan Allah. Saudaraku terkasih, perumpamaan Injil hari ini Yesus tujukan pada orang-orang Farisi. Yesus melihat mereka sebagai pencinta uang, pencinta kekayaan yang tidak peduli pada sesamanya. Namun mereka selalu benar dan merasa layak masuk surga karena klaim sebagai anak Abraham. Oleh karena itu Yesus menegur mereka. Yesus mengatakan, sekalipun status keturunan Abraham, jika masih mencintai uang,
dan tidak memiliki kasih, mereka akan berakhir seperti orang kaya itu. Saudaraku yang terkasih, kutipan Injil ini merupakan suatu peringatan untuk yang kaya, yang buta terhadap kebutuhan yang miskin, yang memiliki harus bertanggung jawab terhadap yang tidak memiliki. Orang kaya dalam Injil dihukum hanya karena menolak memberi bantuan kepada saudaranya yang sangat membutuhkan. Injil mendorong kita untuk lebih giat berbagi dan peduli pada yang membutuhkan. Jelas, selama masih hidup dan kita memiliki sesuatu, tugas kita untuk terus berbagi. Saudaraku terkasih, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa. Kita boleh menjadi kaya. Dan banyak di antara kita tidak hanya kaya, tapi sangat kaya. Tapi masalahnya, apakah dengan kekayaan itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan peduli pada yang lain ataukah tidak? Atau jangan-jangan kekayaan itu menguasai hidup kita sehingga kita buta pada yang membutuhkan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dan tergoda oleh materi semata sehingga berakhir pada binasa. Sebab jika kita tidak memprioritaskan Allah dan sesama yang dikasihi, sesungguhnya kita sedang menuju kepada kebinasaan. Saudaraku terkasih, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Menjadi kaya itu hak kita. Kitalah yang memperjuangkan terus-menerus. Tapi Tuhan mengingatkan kita agar tidak hanya menikmati kekayaan bagi diri sendiri. Tapi jadilah harta kita, kekayaan kita, kepunyaan kita sebagai sarana menyatakan kasih kepada Allah dan sesama kita. Bila kita saat ini memiliki kekayaan, syukurilah itu bahwa Allah memberkati kita. Tapi sekaligus Allah mengajak kita agar dengan kekayaan itu kita mau peduli pada orang lain. Agar dengan kekayaan itu kita semakin memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini memberikan kesadaran baru bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Yang Tuhan larang kalau dengan kekayaan itu kita lupakan Tuhan dan sesama. Yang Tuhan inginkan agar dengan kekayaan itu kita semakin memuliakan Tuhan dan peduli pada sesama yang membutuhkan. Saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah. Dan kita bertanggung jawab atas segala yang dipercayakan Tuhan pada kita. Perlu kita ingat, menyalahgunakan kekayaan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu kita harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan dan juga berkat bagi sesama yang lain. Saya mengajak kita semua yang saat ini memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Belajarlah untuk peduli dan terus berbagi, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.